Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan program website yang kami buat. Di awal saya Muhammad Latif Ma'rifatus Sifat dengan NPM 2022-4350-1028 akan menjelaskan struktur dari kodenya. Yang pertama ada dari admin. Admin itu dalam folder admin itu isinya itu terdapat beberapa kode. Yang pertama view service sebagai kode untuk melihat service namun tanpa login. Dan ada kode spare parts service. Print invoice yang mana ini digunakan sebagai print invoice, lalu manage account, laporan untuk admin, keuangan admin, edit service-nya, lalu customer. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan bahwa program kami ini program yang mana memanage sebuah sebuah data service, lalu customer pun bisa melakukan booking lewat website kami. Nama website itu Digitech. Lalu di sini ada lalu di sini ada file config, yang mana file config ini menghubungkan antara database dengan website. Lalu CSS sebagai stylingnya. Di sini folder customer, yang mana dalam folder ini terdapat beberapa kode yang fungsinya dapat digunakan oleh customer. Lalu JS sebagai fungsi tambahan dan ada untuk mengatur tema, lalu koneksi. Ajax pun masuk ke bagian main JavaScript di sini. Lalu di sini ada folder upload, yang mana nanti foto yang diupload itu masuk ke folder ini. Lalu di sini ada kode untuk dashboard, indeks PHP di bagian untuk login, untuk logout, untuk register akun, cek service, lanjut ke bagian websitenya langsung. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana alur dari programnya di awal. Untuk yang pertama, di saat link dimasukkan akan membuka bagian login. Bagian login ini semisal kalau kita sebagai customer maupun admin belum punya akun atau bahkan lupa, kita bisa daftar dan lakukan daftar seperti biasanya. Jika seorang admin ingin mendaftarkan akunnya, bisa memilih role admin toko, yang mana untuk masuk ke akun admin ini membutuhkan kode akses. Kode akses itu diatur pada kode config yang ada dalam folder config tadinya. Lalu klik daftar. Setelah itu, jika sudah punya akun, bisa langsung login di sini. Baik, lanjut ke bagian sebelum login. Mungkin ada customer yang dia tidak memiliki akun atau memang dia tidak mau untuk membuat akun. Dia bisa langsung ngecek status service-nya. Yang mana status service itu bisa dicek dari kode service yang diberikan oleh admin atau teknisi pada saat itu. Maksudnya pada hari itu di mana dia service.
Untuk formatnya itu hari, tahun, bulan, lalu tanggal, lalu urutan servisnya pada hari itu. Contohnya seperti ini. Hari ini itu bulan 7. Satu urutan. Setelah kode dimasukkan, akan muncul detail service dan statusnya. Berikut diagnosanya, solusinya, suku cadang yang digunakan, lalu total biayanya. Lalu ada keterangan teknisi yang mengerjakan. Kita lanjut ke bagian login. Lanjut ke bagian login, di mana dalam dashboard admin memiliki beberapa fitur kunci, yaitu untuk manajemen service, kelola pelanggan, manajemen suku cadang, manajemen keuangan, manajemen akun untuk mengatur akun admin, lalu laporan untuk tiap hari, bulan, atau mingguannya. Lalu di sini ada detail total service yang dilakukan pada hari itu. Detail service pending yang mungkin masih dikerjakan, lalu service yang sedang dikerjakan, lalu service yang sudah selesai, dan pendapatan pada hari ini yang misal dia toko itu melakukan transaksi. Lalu pada setiap menu di dalam dashboard ini memiliki fitur dark mode ya, yang mungkin ada orang yang lebih nyaman untuk menggunakan dark mode. Lalu ada fitur reset data, yang mana reset data ini dapat diakses oleh admin saja dan menggunakan kode akses untuk melakukannya. Lanjut ke bagian akun customer. Dalam dashboard customer terdiri dari booking service, cek satu service, riwayat service, lalu invoice, dan manajemen profil. Lalu di bagian keterangan ini, di mana kalau misal si customer ini mempunyai akun atau dia ingin buat akun lah, ada total booking, booking pending, atau booking yang diproses atau selesai yang dia lakukan pada counter di kita sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan saya Naufal Amin dengan NPM 435000008. Di sini saya akan menjelaskan dashboard customer. Ya, di sini ada tampilannya, ada total booking, ada booking pending, ada booking di proses atau selesai. Nah, menu utama kita ada booking service. Kita bisa klik. Nah, di sini ada forum booking service. Kita bisa masukkan nama lengkap, misalnya Raiser, nomor telepon. Nah, di sini ada jenis device. Kita bisa pilih smartphone. Berikutnya kita masukkan merek device-nya, misalnya Samsung. Nah, di sini kita jelasin masalahnya apa gitu. Kita ketik tiba-tiba meledak. Oke. Kita masukkan tanggal, kita mau bookingnya kapan, misalnya tanggal hari ini. Nah, kita milih waktu, misalnya sore hari ini gitu. Nah, di bawah kita kasih catatan, misalnya kalau bisa yang cepat ya. Oke, kita kirim booking, klik. Nah, di sini booking berhasil dibuat. Kami akan menghubungi Anda untuk konfirmasi.
Berikutnya ada cek status service pada menu utama. Kita klik. Nah, tadi kita sudah memasukkan yang kita booking. Nah, di sini status kita adalah menunggu konfirmasi. Oke, kita bisa batalkan, misalnya tidak ada konfirmasi lama gitu, kita bisa batalkan. Nah, di sini bisa oke dan cancel. Oke, di sini kita bisa ngelihat riwayat kita service. Kita bisa mencet detail. Nah, di sini ada keterangan. Oke, misalnya kayak sudah diambil atau belum. Oke, riwayat service. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat service sebelumnya kita sudah melakukan transaksi apa aja. Oke, kembali. Nah, di sini ada invoice dan pembayaran. Jika kita sudah membayar, kita bisa melihatnya di sini sudah diambil. Oke. Nah, di sini juga bisa dicetak. Nah, di sini bisa keluar semua invoice service-nya, apa aja sih yang rusak, apa aja keluhannya gitu. Semuanya bisa ada di sini. Dan totalnya semua ada. Kita bisa cetaknya. Nah, di sini kita bisa ngeprint untuk istilahnya ngasih tahu customernya ini kalau dia mau kertasnya gitu. Oke, kita klik print, nanti akan diproses. Nah, kita bisa masukkan file yang sudah di print tadi ke dalam file. Misal kita file name-nya transaksi. Oke, udah di save. Tinggal kita close, tutup. Oke, kembali. Nah, di sini ada manajemen profil. Nah, di sini kita bisa mengubah nama kita, email kita, nama lengkap kita, nomor telepon kita, dan mengisi alamat kita, dan bahkan bisa mengubah password menjadi baru. Bisa pencet, simpan perubahan, atau batal. Oke, logout. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami. Sekian. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Baik. Mulai kita login dulu pakai admin. Setelah yang tadi sudah ditambahkan bookingan atau kita sudah bikin menginput sebuah bookingan service ya. Kita, sebagai admin kita bisa melihat requestan tersebut melalui manajemen service ini. Nah, di sini kita ngelihat nih ada satu booking service yang sudah masuk ya, service dari booking ini yang tadi sudah diinput, lalu kita bisa tambahkan dia itu tambahkan buat service ya, atau kalau misalkan sudah ingin diproses kita bisa menambahkan, dan di situ juga kita bisa nambahin jika ada suatu bookingan yang masuk ya, ada bookingan yang masuk kita bakalan dapat data di sana service dan dari booking itu 1 tadi, dan berubah menjadi 0 ketika sudah di ACC atau di konfirmasi. Nah, setelah itu statusnya itu bakalan pending, yaitu sedang diproses sama si teknisi. Nah, kita sebagai admin juga bisa ngecek lagi setelah kita sudah ACC ya dari customer kita yang bernama Ray User dengan device smartphone yang statusnya saat ini pending dan belum ada aksi sama sekali. Kita bisa lihat di sana ada kode yang bisa kita input dari yang di awal sudah dibicarakan. Itu ada tahun, bulan, dan tanggal, juga bookingan yang keberapa di hari ini, seperti itu. Ya, itu juga ada biayanya. Namun biaya ini akan di-input nantinya ketika sudah selesai. Dan di sini bisa kita edit ya, dengan solusinya apa, diagnosanya apa, terus suku cadangnya itu apa gitu. Misalkan diganti sebuah
Misalkan diagnosanya ini adalah sebuah layar yang belah 3 atau mungkin belah 2 seperti itu ya. Layarnya belah 9 ya seperti itu. Terus solusinya apa? Kita ganti layar misalkan. Nah, kita ganti layar kan kemungkinan itu kita membeli sebuah layar ya atau sebuah suku cadang. Nah, itu kita akan beli suku cadang itu, lalu kita ganti dengan teknisinya siapa, ganti LCD. Setelah kita sudah ganti LCD, nanti kita akan foto lalu di-upload ke bukti si servisan ini sudah selesai gitu. Dan termasuk total biayanya ada berapa. Misalkan total biayanya di sini kita taruhlah 1.500.000 lah ya. Nah, ini kita bisa diganti statusnya ke complete atau ke apa namanya ke on progress jika masih dalam progress ya, belum selesai. Kalau sudah komplit ya kita tinggal ganti statusnya ke komplit. Habis itu kita upload bukti selesai. Di sini kita bisa upload sebuah gambar dari file yang dari servisan yang sudah selesai ya. Dari situ kita tinggal upload aja. Kita sudah tinggal update servisnya. Nah, ketika sudah update itu kita akan kembali ke menu awal. Ya, kita akan kembali ke menu awal dan di situ kita bisa lihat ada kode yang tadi 2025-070405 dengan customer user device-nya smartphone itu statusnya komplit dan biayanya itu 1.500.000 dan itu si customer harus bayar dulu baru statusnya bisa diganti menjadi sudah diambil jikalau memang si device-nya yang ada di tempat servis ini sudah diambil gitu. Ya, di sini juga ada mark ya, kita bisa tandai lunas dan diambil, itu bisa diklik lalu kita klik OK dan statusnya sudah berubah jika sudah dibayar dan kita juga bisa upload cetak ya atau laporan cetak invoice-nya. Jikalau kita klik itu bakalan kelihatan dan kita bisa ngeprint juga ini untuk notanya. Kita akan lanjut yaitu masuk ke kelola pelanggan, di mana di dalam kelola pelanggan ini kita bisa mengedit ya, atau mencari atau membuat sebuah akun yang sudah terdaftar ya. Kita bisa nambahin data customer, misalkan dari customer datang sudah ke perusahaan atau ke tempat servisnya, lalu dia belum punya belum punya data member atau data customer, itu bakalan bisa kita buatin di sini melalui kasir atau admin ya. Nah, di sini ada nama lengkap, nomor telepon, email dan alamat. Dan ini akan berlaku sebagai ID atau username kita sebagai saat kita ingin login dan ingin nge-booking sebuah service, entah itu HP, smartphone, laptop dan segala macam hal lainnya. Oke, kita berikan satu contoh, semisal kita membuat customer dari sini ya. Misalkan kita tambah terus kita isi nama lengkapnya, misalkan siapa? Ya, Muhammad Latif. Itu ada nomor teleponnya, ada emailnya, terus alamatnya Sering Sawah. Oke, kita username juga diganti ya, username-nya itu misalkan Latif, passwordnya bla 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 lah, bebas ya kan. Saya itu kita tinggal simpan aja. Tinggal simpan, kalau sudah disimpan itu nanti datanya bakalan kelihatan create. Oh iya, dia nggak bisa karena ada ini ya, ada duplikat entry ya, namanya Latif dan username itu. Terus habis itu
di situ kita bisa lihat ya ada data daftar customer di sana, di mana di situ ada nomor telepon juga, tanggal daftarnya itu kapan. Kita juga bisa ngedit ya, ngedit nama lengkap, nomor telepon, email dan alamat. Di sana bisa kita update juga, dan bisa kita delete juga semisal memang si customernya sudah nggak ada atau sudah inaktif ya, itu bisa kita tinggal delete aja ya. Kita tinggal pencet delete, terus kita pencet OK, itu udah langsung terhapus ya otomatis. Oke. Oke, kemudian akan lanjutkan oleh saya Ahmad Hidayat Hoy dengan NPM 202243500056, yaitu di bagian manajemen suku cadang. Ya, di mana di manajemen suku cadang ini kita bisa menambahkan suku cadangnya, ya, yang suku cadang tambah. Sama suku cadang nih kita bisa ngisi namanya, kategorinya apa, stoknya berapa, harganya, suppliernya dari mana. Nah, di situ juga kita bisa simpan, kemudian batal. Nah, di sini kita juga bisa mencari nama dari suku cadangnya, ya. Misalnya itu kayak di bawah tuh LCD Samsung A20, dia bisa langsung nyari. Habis itu kita ada pilihan, kita juga bisa milih tuh ada semua kategori, ada LCD karena di sini baru LCD doang, jadi munculnya di kategori LCD saja. Kemudian di bawahnya ada daftar suku cadang, di mana ada nama suku cadangnya, kategori, stok, harga, supplier, tanggal ditambahkan. Nah, kemudian di bagian aksi itu ada edit dan delete, ya. Kemudian di bawah itu ada total itemnya. Itemnya di sini kita baru ada satu, stoknya juga cuman tersisa satu, di mana nilai stoknya itu adalah 600.000. Nah, kembali ke dashboard. Ya, kemudian di manajemen keuangan. Nah, di mana di sini itu kita bisa melihat keuangan kita mulai dari per hari, ya, per minggu, atau bahkan bulanan. Kita juga bisa melihatnya berdasarkan tanggal yang kita inginkan. Misalnya tanggal berapa nih, misalnya hari ini. Wah, hari ini. Nah, kita bisa lihat di situ kok manajemen keuangannya. Pemasukannya berapa, ya kan, data transaksinya apa aja yang ada, mulai dari kodenya, customernya siapa, device-nya apa, jumlahnya apa, metode pembayarannya juga, ya kan, sama status pembayarnya ini udah bayar atau belum nih orang, gitu. Nah, udah. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Dimas Faisal Nugroho dengan NPM 2022435042. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen akun. Nah, untuk manajemen akun, kita itu bisa melihat daftar anggota atau karyawan di toko kita, yang dimana di situ ada username, email, terus tanggal dia mendaftar, dan aksi ini dipergunakan untuk misalnya ada anggota kita yang keluar atau resign dan email tersebut sudah tidak tergunakan atau username dan sudah tidak tergunakan, itu bisa kita buang. Sebagai contohnya, coba kita hapus untuk Ryuzaki. Aksi kita hapus dulu. Nah, di sini sudah berhasil, admin sudah dihapus, yang berarti untuk username atau ID admin yang bernama Ryuzaki itu tidak akan bisa login ke aplikasi ini. Nah, di sini ada tambah admin baru. Itu maksudnya kalau misalnya ada karyawan baru yang daftar atau yang melamar ke toko kita dan diterima. Misalnya seperti ini. Namanya orang baru, terus emailnya juga orang baru @gmail.com. Untuk passwordnya terserah, bla 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 bla, whatever. Lalu bisa ditambah.
Nah, di sini sudah ada penambahan karyawan baru. Bisa dilihat dari sininya juga sudah ada. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan ini hasil. Nah, laporan servis selesai itu bertujuan untuk kita menyerahkan ke atasan, agar atasan tahu hari ini itu kita sudah mengerjakan berapa device atau berapa customer. Dan untuk fisiknya, kita bisa mencetak laporan dalam bentuk PDF. Nah, ini ya fisiknya ini yang akan kita print nanti, yang bakal kita laporkan ke atasan agar atasan tahu bahwa hari ini di tanggal sekian, di tahun sekian dan bulan sekian kita sudah mengerjakan berapa customer dan atau berapa device. Sekian dari saya, mungkin itu untuk hasil presentasi kita. Terima kasih.